Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh saya melihat tangan-tangan yang menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hidup ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya akan percaya bahwa Dia Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Dunia bisa berubah,
manusia bisa berubah. Tapi hal yang tidak berubah yaitu kasih Tuhan, penyertaan yang selalu setia sampai dengan hari ini kita menikmatinya. Mari Bapak Ibu Saudara, mari terus bersyukur kepada Tuhan. Mari ingat kebaikan Tuhan yang tidak terhitung dalam kehidupan kita. Karena Dialah Allah, satu-satunya pengharapan kita yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang setia dan selalu ada buat setiap kami. Biar hari ini kami mau katakan hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Tidak ada yang lain di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, pengharapan kita yang luar biasa. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan,
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya berharap. Mari lebih lagi nyatakan. Sampai detik ini ya Tuhan, ku melihat penyertaan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Boleh sambil angkat tangan yuk kita katakan. Sampai detik ini ku melihat. Kami melihat penyertaan-Mu yang sempurna buat kami ya Tuhan. Dan kami katakan sampai selama-lamanya. Hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan kami. Harapanku sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini kami melihat dan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapan kami hanya Engkau Tuhan.
tangan yang terbaik buat Allah kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau satu-satunya, sungguh tiada yang lain Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tepuk tangan yang panjang buat Allah kita. Sorakan haleluya. Hanya Engkaulah Allah yang kami andalkan, satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan, tiada yang lain. Dan tidak akan pernah kami berhenti bersorak-sorai atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. GBI PRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Boleh tengok kanan kirinya, saya bilang selamat hari Minggu. Saya mau lihat tangan-tangan orang yang diberkati, orang-orang yang merasakan Tuhan. Boleh pegang tanganmu, sama-sama sorakan. Sama-sama kita memuji Allah kita yang luar biasa. Amin. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku siang
Yesus selalu ku renungkan. Dengan segenap hatimu, come on. Untuk selamanya perkataanmu, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Untuk selamanya, sampai selamanya perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Lebih lagi nyatakan, untuk selamanya, sampai selamanya perkataanmu bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalamnya, janjimu yang indah. Ku berjalan di dalamnya, janjimu yang indah. Ku berjalan di dalamnya. Engkau yang percaya, bersama-sama dari sorak-sorai yang mulia buat Allah kita, sorakan haleluya. Shalom umat pemenang. Selalu banyak yang taruh pengharapannya hanya di dalam Tuhan Yesus. Mari lambaikan tanganmu, katakan yeay. Sama-sama kita katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena
kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita mau mendeklarasikan tahun 2025 adalah tahun penuaian. 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 Bapa kami membawa bangsa kami ke hadapan-Mu. Engkau yang berdaulat dan bertahta atas bangsa kami. Penuaian jiwa besar terjadi dan kiranya Engkau menjaga bangsa kami agar aman terhindar dari segala bencana, perpecahan dan keterpurukan di bidang ekonomi. Engkau memberkati bangsa kami berlimpah-limpah. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran. Tuhan menyertai seluruh jajaran pemerintahannya, serta diberikan hikmat dalam mengambil setiap keputusan, serta dapat membangun bangsa ini menuju Indonesia maju, makmur dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan Kau memberkati kesehatan keluarga dan pengembalaan kedua hamba-Mu senantiasa. Tuhan mengurapi kedua hamba-Mu sebagai pilar di dalam gereja-Mu untuk senantiasa kuat, penuh hikmat dan cakap di dalam penggembalaan mereka. Kami juga mau berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Generasi yang dipenuhi Roh Kudus dan berjalan di dalam kuasa Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Generasi muda yang dapat menghadapi tantangan zaman dan hidup kudus senantiasa. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Biar selama-lamanya Tuhan Yesus, hanya nama-Mu yang kami tinggikan dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah kami, Tuhan kami yang berkuasa, yang berdaulat Tuhan. Biar selamanya hati kami terus melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan
daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, bahkan Engkau yang mencurahkan Tuhan. Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhan, terutama dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Kau pengharapan kami, satu-satunya penolong kami. Oh Yesus Tuhan, Engkau yang sanggup menolong setiap kami, yang berikan kami pengharapan Yesus. Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat atas hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, untuk selama-lamanya kami mau menyembah-Mu Yesus, sebab Engkau layak. Haleluya. Ya Rama Ishana Rama Sakara Rama 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 Ishana Rama Rama Rama. Ya Rama Sakara Rama Ishana Rama Rama. Haleluya. Yesus Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup setiap kami, yang sanggup menolong kami. Haleluya. Mari dengan tangan yang terangkat, sama-sama pandang Tuhan Yesus dan nyatakan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Pengharapan di Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu pada ibadah live streaming hari ini. Nah, sebelum kita mulai dalam firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kita minta hadirat Tuhan dan urapan Tuhan turun atas kita semua.
Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh beribadah, bersekutu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya 2-3 orang berkumpul dimanapun kami berada, maka hadirat-Mu turun atas kami semua. Kami minta pengurapan-Mu Tuhan turun atas kami dan urapi hamba dengan segala keterbatasan hamba, supaya setiap firman yang hamba sampaikan itu semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu, ajar kami untuk melakukan firman-Mu, dan ajar kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema sharing firman Tuhan hari ini yang akan saya sampaikan adalah monster kehidupan. Nah, kenapa saya bawakan tema ini? Tema ini kadang-kadang kita anggap ini sesuatu yang sepele tetapi cukup mengerikan. Dan ternyata apa yang kita harus sadari bahwa kadang-kadang kita suka menyimpan monster-monster atau mengundang monster-monster itu ke dalam kehidupan kita. Nah, mungkin kita sudah lahir baru, mungkin kita aktif dalam segala kegiatan kerohanian, atau mungkin bahkan kita sebagai pengerja atau aktivis di dalam gereja, tapi tanpa kita sadari kita suka mengundang atau berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan monster-monster yang ada di sekeliling kita. Nah, contohnya Bapak Ibu, baru-baru ini mungkin tahun lalu ada sebuah boneka yang sangat viral yang dimana bentuknya jelas-jelas itu sebagai sebuah monster. Tetapi justru banyak sekali orang yang berburu akan boneka tersebut, bahkan sampai berebutan gitu ya. Nggak cuma berburu, berebutan, padahal boneka itu cukup mahal harganya. Nah, ada lagi juga orang yang seneng banget nonton film-film horor. Kalau kita lihat di bioskop, kebanyakan sekarang film-film yang beredar itu adalah film-film horor. Dan kenapa saya selidiki kenapa lebih banyak film horor daripada film-film drama atau romantis atau action? Karena minat dari penonton itu justru malah di film-film horor. Dan yang ketiga, ada juga orang-orang yang dengan sengaja merayakan hari-hari yang berhubungan dengan monster atau kuasa gelap. Baik itu hanya dalam bentuk kostum partinya atau juga dengan pernak-pernik yang ada di sekeliling kita atau sebagai dekornya. Mungkin kita berpikir, itu kan cuman buatan manusia, kita kan nggak nyembah, itu kan hanya hobi atau cuman iseng aja lah yang sedang viral, yang sedang beredar, kita ikut gitu ya, supaya kita ikut trending. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, karena kuasa gelap itu bisa menyusup dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Nah, kalau kita kembali lagi dengan kata-kata monster, saya pelajari di dalam Wikipedia apa arti kata monster. Nah, ternyata monster adalah makhluk yang bentuk atau rupanya yang menyimpang dari yang biasa, atau yang bisa dikatakan dengan ukuran yang sangat besar atau dengan ukuran yang sangat raksasa. Nah, di dalam kebanyakan cerita, monster itu juga digambarkan dengan makhluk yang jahat atau makhluk yang sangat menyeramkan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, ada pula juga sekarang yang menceritakan bahwa monster itu adalah makhluk yang bodoh. Ada juga yang mengatakan atau menggambarkan bahwa monster itu adalah makhluk yang baik atau makhluk yang imut, yang lucu, sehingga tanpa kita sadari kita menyukai jenis monster-monster yang imut, lucu atau yang baik tersebut. Nah, di dalam kehidupan Bapak Ibu, monster secara tidak sadar, monster kehidupan itu kita simpan. Padahal seharusnya monster itu kita lawan setiap hari. Apa contoh-contoh monster yang kita seringkali mungkin tanpa kita sadari kita simpan? Yang pertama adalah monster diri kita sendiri. Kalau kita terikat dengan masa lalu kita punya trauma masa lalu yang kita nggak beresin, kita nggak lepasin, kita nggak berusaha untuk lupakan dan kita tinggalkan, maka itu akan menghantui kita dan menjadi monster dalam kehidupan kita. Atau juga bisa dengan kegagalan, kekhawatiran, ketakutan, iri hati, dan juga emosi atau tidak adanya pengendalian diri. Itu juga termasuk monster diri kita pribadi. Dan yang kedua, monster apa yang kita harus hindari, yaitu monster yang ada di udara sekeliling kita, yaitu kuasa-kuasa gelap yang ada di sekeliling kita dan juga penghulu-penghulu yang ada di udara. Dan yang ketiga adalah monster di sekeliling kita. Misalnya masalah ekonomi yang sedang terjadi, apakah itu menghantui kita? Masalah politik yang mungkin sekarang ini sedang panas yang ada di sekeliling kita, apakah itu juga menghantui kita? Dan masalah sosial,
Nah, contohnya kalau seandainya hidup kita ini ibarat sebuah botol Bapak Ibu, ya. Botol ini akan terisi penuh dengan air dan bahkan meluap isinya kalau botol ini utuh. Tetapi hidup kita seperti botol ini, kalau seandainya bocor, maka kita isi seberapa banyak pun air di dalamnya, maka dia nggak akan penuh, dia nggak akan bisa meluap. Nah, contohnya adalah kalau seandainya kita menyimpan monster diri, yang tadi saya katakan, kegagalan, trauma, iri hati, emosi, dengki, ketakutan, itu sama saja seperti kita melubangi di dasar botol ini dengan level yang paling bawah. Dan yang level yang kedua itu apa? Adalah penguasa-penguasa di udara. Penghulu-penghulu yang jahat yang ada di udara. Kita juga dengan sengaja melubangi dan kita tidak menutupnya. Dan yang ketiga, kalau seandainya kita penuh dengan ketakutan dalam masalah ekonomi, politik, sosial, keamanan yang ada di sekeliling kita, maka sama seperti kita melubangi botol ini di level yang atas. Seberapapun kita isi air yang seperti tadi saya katakan, itu akan kosong dan kosong dan kosong lagi. Air itu melambangkan apa Bapak Ibu? Air itu melambangkan firman Tuhan. Air itu melambangkan damai sejahtera, sukacita yang daripada Kristus, kebahagiaan, kasih Kristus. Kita nggak bisa meluapkan atau mengalirkan kasih Kristus atau memberikan sukacita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita kalau kita ternyata masih banyak lubang di dalam kehidupan kita. Maka penting buat kita untuk sama-sama introspeksi diri. Apakah kita masih ada lubang-lubang yang terdapat dalam kehidupan kita sehingga hidup kita ini tidak bisa penuh. Hidup kita ini tidak bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Nah, jangan selalu salahkan iblis, karena kita juga harus introspeksi diri. Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah beres dengan pribadi kita sendiri? Nah, Bapak Ibu, mari kita bahas bagaimana caranya untuk menghilangkan monster-monster ini dalam kehidupan kita. Poin yang pertama yang saya ingin katakan adalah dengan cara hidup yang melekat kepada Tuhan. Di Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat ini adalah ayat yang sangat indah, di mana Tuhan mengatakan bahwa kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kepada Kristus, maka Tuhan akan meluputkan kita dalam segala hal, dalam segala kecelakaan, mara bahaya, bahkan iblis-iblis yang mau atau kuasa gelap yang mau menyerang kita. Jadi penting buat kita untuk melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan gak hanya meluputkan kita dari serangan iblis, tetapi Tuhan akan membentengi kita. Sebab kita mengenal nama Kristus, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, penting buat kita bahwa mengetahui gelap dan terang tidak dapat bersatu. Kalau kita hidup di dalam terang, maka kegelapan itu akan sirna. Kegelapan itu akan hilang. Gak mungkin ada terang tetapi gelap juga ada. Berarti hidup kita harus pada terang Kristus. Kalau hidup kita pada terang Kristus, maka iblis gak bisa intervensi dalam kehidupan kita. Iblis gak bisa santet kita. Iblis gak bisa ngusik kehidupan kita. Karena kita ini dilindungi dan diluputkan oleh Tuhan. Kuasa darah anak domba Allah membentengi hidup kita sehingga panah serangan dari iblis, panah api iblis tidak dapat masuk ke dalam kehidupan kita. Dengan satu syarat, jangan buka celah. Kalau kita buka celah, maka itu akan menjadi sumber di mana iblis bisa masuk. Jadi poin yang pertama, hidup kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Yang kedua, ubah fokus hidupmu. Fokus adalah salah satu aktivitas yang kita perlu konsentrasi penuh terhadap sesuatu yang kita lakukan atau sesuatu yang kita minati. Biasanya kalau kita konsentrasi kepada sesuatu, maka yang lain itu akan menjadi pudar atau menjadi kita mengabaikan hal-hal yang lain. Contohnya kalau kita pegang handphone kita fokusin ke satu titik, maka yang lain itu akan ngeblur Bapak Ibu. Nah, sekarang apa fokus hidup kita? Apakah kita fokusnya mau kepada Tuhan atau kita mau fokusnya kepada kondisi keadaan sekeliling kita? Tanpa kita sadari,
kita ini sering memberi makan atau asupan gizi kepada monster-monster yang ada di sekeliling kita. Contohnya, kalau kita sakit hati, kita makin pikirin, kita makin makin pikirin orang yang menyakiti hati kita, maka fokus kita menjadi kepada sakit hati itu. Maka dari itu Bapak Ibu, di Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Garis bawahi, kalau aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Jadi Bapak Ibu, kita hidup ini bukan atas keinginan daging kita saja, tetapi kita hidup oleh karena iman di dalam anak Allah yang telah, bukan yang sedang atau yang belum, tetapi yang telah terlebih dahulu mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Jadi jangan hidup atas kedagingan diri kita, atas apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Fokuskan dengan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kita lakukan, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan atau itu hanya menyukakan keinginan atau hawa nafsu kita sendiri. Itu poin yang kedua. Ubah fokus kita. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa menghilangkan monster di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah berjaga-jaga dan tetap waspada. Ini penting di dalam kehidupan ini. Karena tadi di poin yang kedua, monster yang ada di udara. Monster yang ada di sekeliling kita. Di Efesus 6 ayat 10-13 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Garis bawahi, di dalam kekuatan kuasanya. Jangan pernah menganggap diri kita kuat. Karena diri kita ini terbatas. Tetapi kita bisa kuat karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu sangat amat kuat sekali. Dan ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu, iblis itu bodoh, tetapi dia itu konsisten. Konsisten apa? Konsisten menunggu kita melakukan sesuatu kesalahan atau membuka celah dalam kehidupan kita. Dia nggak bisa baca pikiran atau hati kita, tapi dia bisa mengetahui gerak-gerik kita. Apa yang kira-kira kita ingin lakukan. Dan hati-hati, jangan sampai membuka celah, tetapi kita harus dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Bapak Ibu, jangan kita pikir bahwa kita harus melawan seseorang atau manusianya, atau kita membenci seseorang yang melakukan mungkin sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan benci orangnya, jangan kecewa sama orangnya, tapi bencilah dengan dosanya. Karena apa? Kita ini bukan melawan darah dan daging. Kita justru harus berperang melawan roh-roh. Mungkin yang ada di sekeliling kita, mungkin yang ada di dalam seseorang, mungkin yang dipakai oleh dalam tanda kutip iblis untuk menyerang kita melalui tipu muslihatnya. Jadi kita harus fokus bahwa perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Jangan serang orangnya, tapi kita doakan supaya apa? Rohnya itu dikuasai oleh roh Allah, bukan oleh roh jahat. Nah, ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Garis bawahi, tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ingat tadi di ayat 10 dikatakan, kita kuat dalam kuasanya, dan di ayat 13 dikatakan, setelah perlawanan pada hari yang jahat itu,
Hari-hari ini adalah bukan hari yang semakin baik, Bapak Ibu. Hari-hari ini adalah hari yang semakin jahat. Tetapi pada saat kita mengadakan perlawanan, kita tetap berdiri karena kuasa Allah itu penuh atas hidup kita. Amin. Dan setelah itu kita menyelesaikan segala sesuatu. Menyelesaikan peperangan rohani ini. Kita bisa menyelesaikan dengan melawan roh-roh yang ada di udara. Monster-monster kehidupan yang ada dalam diri kita. Dan juga bahkan yang mungkin menggerogoti iman kita. Nah Bapak Ibu, jadi poin yang ketiga, berjaga-jaga. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh yang jahat yang kita nggak tahu di mana mereka berada. Tetapi percayalah, di sekeliling kita banyak sekali roh-roh jahat. Kita harus siaga, hidup berjaga-jaga, kalau perlu siaga satu setiap waktu. Dan hiduplah saling mengcovering satu dengan lainnya. Suami istri saling mengcovering, orang tua dan anak, mungkin sesama teman di gereja, di pekerjaan, di pelayanan, di persekutuan, mengcovering gembala kita. Kita harus hidup saling mengcovering supaya tidak ada celah yang dapat dimasuki oleh iblis. Amin Bapak Ibu. Dan poin keempat, bagaimana caranya kita untuk melawan monster-monster kehidupan kita, yaitu kita harus move on. Nah Bapak Ibu, jangan pernah menoleh ke belakang. Karena dengan kita menoleh ke belakang, kita akan menghalangi tujuan serta takdir yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita. Destiny, tujuan ilahi yang Tuhan telah tetapkan. Kalau kita suka lihat ke belakang, kita nggak akan bisa fokus melihat ke depan. Di dalam Lukas 17 ayat 32 dikatakan, ingatlah akan istri Lot. Ayat ini sangat singkat, tetapi sangat dalam maknanya. Karena dikatakan ingatlah akan istri Lot. Apa yang terjadi dengan istri Lot? Istri Lot menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Nah, padahal malaikat Tuhan sudah berkata bahwa kamu harus terus lari ke depan. Jangan pedulikan apapun yang terjadi di belakangmu dan jangan menoleh ke belakang. Dan Tuhan Yesus mengingatkan lagi di dalam Lukas, ingatlah akan istri Lot. Berarti ini satu pesan yang sangat kuat yang harus kita perhatikan, bahwa kita jangan pernah menoleh ke belakang, tetapi kita harus fokus ke depan untuk move on. Ya Bapak Ibu, apa poin-poin yang kita harus move on? Yang pertama adalah dosa lama kita atau dosa masa lalu. Karena kita harus percayai bahwa dosa lama kita sudah diampuni oleh Tuhan. Jangan mengusik-musik lagi. Tuhan sudah membayar lunas di atas kayu salib sehingga kita sudah dibebaskan. Kita sudah ditebus dan harganya telah lunas dibayar di atas kayu salib melalui darah Yesus. Dan itu yang pertama. Yang kedua, jangan menoleh ke belakang kepada kegagalan masa lalu Anda. Dan kegagalan masa lalu yang sangat mengecewakan kita. Setiap kita, saya percaya pasti pernah gagal. Setiap kita pasti pernah kalah. Gak ada manusia yang sempurna. Selama kita mencoba lagi dan mencoba lagi, saya percaya satu saat pasti kita akan menang. Tetapi kalau kita gagal, kita gak mau coba, maka kita akan berada di satu lingkaran atau circle yang membuat kita itu menjadi muter-muter di situ dan kita jadi nggak bisa move on. Itu termasuk monster di dalam hidupan kita. Kita pikirin lagi bagaimana dulu kita gagal, bagaimana kita pernah kalah, bagaimana kita pernah kecewa. Sehingga apa? Hidup kita itu penuh dengan kekecewaan, stres, depresi, sehingga hidup kita nggak bisa jadi berkat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus move on dari mana? Kita jangan menoleh ke belakang kepada konflik-konflik yang lalu. Ingat Bapak Ibu, selama kita nggak sempurna, ya, kita masih jauh dari sempurna, pasti banyak hubungan yang juga tidak sempurna. Kita bisa secara sadar atau tidak sadar saling menyakiti, apalagi dalam rumah tangga. Ya, antara istri, suami, mungkin orang tua, anak, mungkin menantu dengan mertua. Mungkin kita secara nggak sadar lah, saya nggak bilang sadar. Secara nggak sadar kita ngomong sesuatu atau melakukan sesuatu yang mungkin menyakitkan. Sehingga terjadi konflik. Jangan diungkit-ungkit.
Jangan diinget-inget, jangan ditoleh-toleh, dicoel-coel gitu ya. Tapi lupakanlah, move on aja. Jangan ingetin, wah dulu ya waktu tahun 2001 misalnya, kamu pernah mengatakan hal ini, kamu pernah melakukan hal ini, tepatnya tanggal ini, hari ini, jam segini. Ya ampun gitu ya. Kenapa masih diinget-inget gitu? Itu kan udah lama banget, udah 20 tahun lebih. Atau misalnya yang baru kemarin aja. Udahlah, move on aja. Jangan pernah menyimpan luka. Jangan pernah menyimpan konflik. Ya, kalaupun sekarang mungkin masih ganjil di dalam hati kita, cepet-cepet beresin. Cepet-cepet ya. Jangan pernah menyimpan kepahitan, sakit hati. Belajarlah untuk mengampuni dan melepaskan berkat. Dan yang keempat, move on dari mana? Jangan pernah menoleh ke belakang kepada kemenangan. Kalau tadi saya katakan kegagalan, sekarang justru kemenangan. Karena ternyata kemenangan itu juga bisa membuat kita itu terjerat di dalamnya, terikat di dalamnya. Karena itu kita tidak mau untuk mencoba lagi, karena kita kepikiran terus kita dulu pernah berhasil loh, kita pernah menang loh, kita pernah hebat loh. Nah mungkin waktu itu kita bisa, mungkin waktu itu kita hebat, tapi dengan berjalannya waktu, mungkin saat ini Tuhan izinkan hal-hal terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah terikat terus dengan pencapaian-pencapaian kita. Sehingga kita nggak berani untuk maju, kita takut gagal, kita takut melangkah. Kita harus belajar untuk melupakan apa yang ada di belakang kita dan mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Nggak selamanya jalan itu selalu mulus Bapak Ibu. Nggak selamanya rumput di padang itu selalu hijau. Nggak selamanya langit itu selalu biru. Tetapi percayalah, pada saat kita melihat kepada Tuhan, pada saat kita melihat ke atas, kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana-rencana yang terbaik buat kita. Sehingga Tuhan juga akan mempersiapkan kita memasuki tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Amin. Dan yang terakhir, poin yang kelima, tadi setelah move on, terakhir poin kelima, apa yang harus kita lakukan supaya monster-monster kehidupan ini bisa hilang dari kehidupan kita. Jangan kosong rohani, isi selalu dengan firman Tuhan. Di Matius 12 ayat 44-45 dikatakan, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa iblis yang telah diusir itu pada saat dia kembali mendapati rumah itu kosong, sapu, bersih, rapi, teratur. Ya, rapi teratur itu maksudnya bisa apa? Bisa itu sangat kosong, nggak ada isinya apa-apa. Setelah mungkin kita membersihkan diri kita dengan roh-roh yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, kita buang, kita lepaskan semua. Kita mesti selalu isi dengan firman Tuhan, isi dengan hadirat Tuhan, kebenaran firman Tuhan, puji-pujian dan penyembahan. Kita harus selalu terhubung sama Tuhan, supaya jangan sampai ada 7 roh lain yang lebih jahat daripada yang sebelumnya masuk dan berdiam di situ. Nah, hati-hati Bapak Ibu, karena iblis nggak takut pada saat seseorang menjadi Kristen. Iblis nggak takut kalau kita cuman main gereja-gerejaan. Iblis nggak takut kalau kita terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan agama. Tetapi yang paling iblis takut adalah pada saat kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan dan melakukannya. Pada saat kita menjadi pelaku-pelaku firman, di situ iblis akan gemetar. Bapak Ibu, kita harus penuh dengan kuasa ilahi. Pada saat kita penuh dengan kuasa ilahi, maka otoritas wibawa Allah ada atas hidup kita. Sehingga hal-hal, makhluk-makhluk, roh-roh, penguasa-penguasa yang jahat itu akan sirna dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengosongkan diri kita dengan cara apapun.
dengan cara yang saat ini mungkin paling trending, yang banyak orang bilang itu pasti akan berhasil, itu paling efektif, itu bukannya sesuatu yang disusupin atau nggak ada hubungan dengan roh jahat gitu ya. Sekarang ini kan banyak ya dengan cara misalnya healing lah, misalnya olahraga lah untuk mengosongkan diri, meditasi. Jangan, tetapi selalu masuk dalam hadirat Tuhan. Karena saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Kita tidak kosong, tapi kita diisi terus dengan roh Allah dan roh kudus. Jangan pernah kosongkan dirimu dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia. Karena hari-hari ini semakin jahat dan monster-monster itu tidak menyerupai monster-monster yang menakutkan lagi, monster-monster yang menyeramkan lagi, tetapi sudah berubah menjadi monster-monster yang baik, monster-monster yang imut, monster-monster yang lucu. Sehingga tanpa kita sadari, kita mengambil, menyimpan, dan bahkan kita memberi makan monster-monster tersebut. Ayo Bapak Ibu, melekat pada Tuhan. Ubah fokus kita. Berjaga-jaga, tetap waspada, jangan menoleh ke belakang, dan isi terus dengan kebenaran firman. Akhir kata, kalau mungkin ada orang tanya sama saya, setelah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, apakah saya nggak boleh koleksi lagi? Apakah saya nggak boleh nyimpen yang lucu-lucu itu lagi? Nggak boleh nonton film-film mungkin monster yang lucu-lucu? Satu jawabannya hanya di 1 Korintus 10 ayat 23. Karena kita kembali ke Alkitab. 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Berguna bagi apa? Bagi tubuh jasmani kita dan bagi tubuh rohani kita. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Balik lagi, membangun apa? Membangun rohani kita dan membangun jasmani kita. Ayat ini kita bawa pulang. Ayat ini kita renungkan baik-baik. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita mau nonton sesuatu, kita punya hobi sesuatu, apakah itu berguna dan apakah itu membangun baik untuk jasmani kita maupun untuk rohani kita. Dan segala sesuatu apa yang kita lakukan, apakah nama Tuhan dipermuliakan dan apakah Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Engkau sampaikan melalui mulut bibir hamba. Mungkin ini firman yang sederhana Tuhan, tapi kami minta Engkau materaikan. Engkau materaikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, supaya kami ngerti benar apa yang menjadi monster-monster kehidupan yang mungkin secara tidak sadar kami ambil, kami pakai, kami pelihara Tuhan, atau mungkin kami minati Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup kami terus kami isi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami itu bisa meluap kasih Kristus, bisa meluap damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah. Dan kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam dimanapun kami berada. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, supaya firman ini boleh tertanam, berakar yang kuat, dan berbuah yang lebat. Dan itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu.
Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau tegur juga kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami, terima kasih. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Renungkan apa yang selama ini kita lakukan tahun 2024. Kita akan masuki tahun 2025. Segala hal yang tidak berkenan, yang mungkin belum diselesaikan dengan Tuhan, mari kita selesaikan saat ini. Minta ampun, minta ampun. Kalau ada hal-hal yang belum diselesaikan, minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan, ampuni. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini Tuhan kau melihat anak-anak-Mu, kau tolong mereka. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, kasihani mereka Tuhan, kasihani mereka. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Tirsa Julana Wibowo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah, amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 9 Februari 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Evangelis Selviawati MTH. Ibadah Minggu tanggal 9 Februari 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tin Setiawati Bekom. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Dr. Cisin Nugraha. GB Intercon pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rudiko. Pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Revin SE. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GB Alam Sutramo pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. Pukul 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indrawarto Tarigan BE. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SMTH. GB PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Char Jeremia. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Leonardo Samsuri MBMTH. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. GB HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SISPD. GB San Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Ibadah Raya onsite di atas disertai dengan ibadah pengunduran anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional dan couple service dapat diikuti melalui YouTube di channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolektor, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website Kerekatan Persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini, salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya, karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya, karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya, dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal.
dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali. Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun, jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini, kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.